Pak John dan teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok F akan mempresentasikan tentang managing knowledge atau mengelola pengetahuan. Kelompok F sendiri terdiri dari 1. Maria Gabriela, Wahyu Priambodo, Dita Rialita, Cornelia Yunisetiani, dan saya sendiri Greta Deprina, lalu ada Arta Christine Angelina, dan Jan Pira Lukita. Selamat menyaksikan. Designing drugs virtually atau merancang obat secara virtual. Perusahaan farmasi dan peneliti medis terus mencoba menemukan obat baru untuk pengobatan yang lebih baik untuk penyakit kanker dan penyakit serius lainnya. Perusahaan pengembang obat mencoba mempercepat proses dengan membuat perpustakaan besar senyawa potensial dan menggunakan robot untuk meninjau ratusan ribu sampel dengan cepat untuk melihat apakah ada yang berhasil. Mesin akan membuat ribuan bahan kimia per hari dengan mencampur dan mencocokkan blok bangunan umum. Kemudian, robot akan menjatuhkan bit dari setiap bahan kimia ke dalam botol kecil yang berisi sampel zat tubuh yang terlibat dalam penyakit, seperti protein yang memicu kolesterol. Sebuah pukulan terjadi ketika zat dan bahan kimia menghasilkan reaksi yang diinginkan. Tetapi sangat sedikit obat efektif yang ditemukan dengan cara ini karena kurangnya pemahaman mereka terhadap kunci atau gembok yang tepat. Joshua Bagger, mantan ilmuwan Merck & Company, memutuskan untuk mencoba pendekatan berbeda yang disebut desain berbasis struktur. Oleh karena itu, pada tahun 1989, ia membentuk perusahaan bernama Vertex Pharmaceutical yang akan berfokus untuk mencari tahu seperti apa gembok itu, sehingga bisa membentuk kunci melawan penyakit yang tepat. Tidaklah mudah untuk menentukan bentuk kunci, dikarenakan protein melarikan diri ketika sinar X mencoba menangkap gambarnya. Jadi, para ilmuwan pertama-tama harus mengkristalkan protein tersebut dan mencoba menyimpulkan bentuknya dengan memeriksa pola yang ditinggalkan oleh sinar X yang membelokkan di sekitarnya. Pekerjaan ini membutuhkan komputer yang kuat yang dapat menganalisis ribuan pola intervensi. Selanjutnya, peneliti harus menemukan molekul khusus yang sesuai dengan kunci itu. Molekul harus mampu mengikat target, disintesis dan diproduksi dalam jumlah besar dan dimetabolisme oleh tubuh dengan kecepatan yang tepat. Komputer yang kuat membantu mengevaluasi struktur dan sifat molekul yang paling mungkin terikat ke target tersebut dan dengan cepat mencari pustaka database besar dari struktur kimia untuk mengidentifikasi kandidat yang paling menjanjikan. Penemuan obat disebut Xalkori, pengobatan untuk kanker paru-paru langka dan resisten. Salah satu contoh bagaimana desain berbasis struktur membantu. Dengan menggunakan desain berbasis struktur, mengkristalkan protein c-MET dengan salah satu molekul obat potensial yang terkait dengannya, melakukan pengaturan pada sinar X dan menggunakan analisis komputer untuk menyimpulkan struktur protein dan bagaimana prototipe molekul obat kunci dengan gemboknya. Pengalaman para peneliti medis terlibat dalam penemuan obat yang dijelaskan dalam kasus ini menunjukkan bagaimana kinerja bisnis dapat memperoleh keuntungan dengan menggunakan teknologi untuk memfasilitasi penemuan dan penerapan pengetahuan. Diagram di layar ini terdapat poin-poin penting yang diangkat oleh kasus ini dan bab ini. Berkat sistem yang lebih baik untuk menangkap dan menciptakan pengetahuan, peneliti obat dan perusahaan farmasi memiliki proses yang jauh lebih akurat dan efisiensi untuk mengembangkan obat yang efektif dan untuk memahami bagaimana obat ini sebenarnya bekerja. Lalu di sini ada the knowledge management landscape atau landscape manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan dan sistem kolaborasi adalah di antara bidang investasi, perangkat lunak, perusahaan dan pemerintah yang tumbuh paling cepat. Dekade terakhir telah menunjukkan pertumbuhan eksplosif dalam penelitian tentang pengetahuan dan manajemen pengetahuan di bidang ekonomi, manajemen, dan sistem informasi. Dalam bab ini, kami akan berfokus pada sistem manajemen pengetahuan. Manajemen pengetahuan telah menjadi tema paling penting di banyak perusahaan bisnis besar karena manajer menyadari bahwa sebagian besar nilai perusahaan mereka bergantung pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan dan mengelola pengetahuan. Lalu di sini ada important dimension of knowledge atau dimensi penting pengetahuan.
berbentuk tabel 11.1. Pertama, ada knowledge is a firm asset atau pengetahuan adalah aset perusahaan. Terdiri dari pengetahuan adalah aset tidak berwujud. Lalu, transformasi data menjadi informasi dan pengetahuan yang berguna membutuhkan sumber daya organisasi. Lalu, pengetahuan tidak tunduk pada hukum keuntungan yang semakin berkurang seperti halnya aset fisik, tetapi mengalami efek jaringan saat nilainya meningkat karena semakin banyak orang membagikannya. Yang kedua, ada knowledge has different forms atau pengetahuan memiliki bentuk yang berbeda. Pertama, ada pengetahuan bisa tacit atau eksplisit. Tacit di sini adalah pengetahuan yang berada di benak saja dan belum terdokumentasi. Sedangkan eksplisit adalah pengetahuan yang telah didokumentasikan. Lalu, ada lagi pengetahuan melibatkan kerajinan, keterampilan, dan kecakapan teknik. Ia juga melibatkan pengetahuan bagaimana mengikuti prosedur. Lalu melibatkan mengapa sesuatu itu terjadi, bukan hanya kapan sesuatu itu terjadi. Lalu yang ketiga, knowledge has location atau pengetahuan memiliki lokasi. Di sini terdiri dari pengetahuan adalah peristiwa kognitif yang melibatkan model mental dan peta individu. Ada dasar pengetahuan sosial dan individu. Pengetahuan itu melekat, terletak, dan kontekstual. Lalu yang terakhir ada knowledge is situational atau pengetahuan adalah situasional. Pertama, ada pengetahuan itu bersyarat, yaitu mengetahui kapan harus menerapkan prosedur. Itu sama pentingnya dengan mengetahui prosedur. Lalu yang kedua ada pengetahuan terkait dengan konteks, yaitu Anda harus tahu cara menggunakan alat tertentu dalam keadaan tertentu. Ada banyak aspek dalam proses mengelola pengetahuan. Mengetahui bagaimana melakukan sesuatu secara efektif dan efisien dengan cara yang tidak dapat ditiru oleh organisasi lain adalah sumber utama keuntungan dan keunggulan kompetitif yang tidak dapat dibeli dengan mudah oleh pesaing pasar. Misalnya, memiliki sistem produksi build to order yang unik merupakan pengetahuan dan mungkin aset unik yang tidak dapat disalin dengan mudah oleh perusahaan lain. Dengan pengetahuan, perusahaan menjadi lebih efisien dan efektif dalam menggunakan sumber daya yang langka. Tanpa pengetahuan, perusahaan menjadi kurang efisien dan kurang efektif dalam penggunaan sumber daya dan akhirnya gagal. Lalu di sini ada Organizational Learning and Knowledge Management atau pembelajaran organisasi dan manajemen pengetahuan. Organisasi membuat dan mengumpulkan pengetahuan menggunakan berbagai mekanisme pembelajaran organisasi melalui 1. Pengumpulan data, 2. Pengukuran cermat dari kegiatan yang direncanakan, 3. Trial and error atau percobaan, 4. Feedback dari pelanggan dan lingkungan secara umum. Organisasi yang belajar menyesuaikan perilaku mereka untuk mencerminkan pembelajaran itu dengan menciptakan proses bisnis baru dengan mengubah pola pengambilan keputusan manajemen disebut proses pembelajaran organisasi. Organisasi yang dapat merasakan dan merespon lingkungannya dengan cepat bertahan lebih lama dibandingkan organisasi yang memiliki mekanisme pembelajaran yang buruk.